Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur dan berterima kasih malam ini diberi kesempatan untuk safwan ke Unisma dalam rangka pembukaan dirosah yaumiyah pesantren mahasiswa Unisma. Mahasantri napa mahasiswa? Nggih. Semoga apa yang kita lakukan malam ini benar-benar dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu dawuh guru saya bahwa sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti menjadi sesuatu yang barokah dan manfaat. Allahumma amin. Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir ini beserta anak cucunya kelak, beserta keluarganya, beserta para leluhurnya, berkahnya Unisma, berkahnya acara malam ini, semuanya benar-benar layak mendapatkan cintanya Kanjeng Nabi, menjadi orang-orang yang disyafaati Kanjeng Nabi di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya akan mencoba untuk konsisten berbahasa Indonesia malam ini seperti di kampus. Ya memang tidak seperti memang di kampus. Saya punya style seperti ini tidak sengaja sebenarnya. Ini tadi bukan untuk niatan modis, mboten. Memang ini tadi dari kampus menuju kampus. Saya selesai ngajar jam 4:30 tadi, itu langsung berangkat ke sini. Ya alhamdulillah jalannya lancar, jadi nyampe Masjid Ainul Yakin itu jam 7 atau lebih sedikit. Lah, jaket ini saya pakai bukan karena apa-apa, karena memang kondisi saya agak meriang tadi itu. Tapi insya Allah setelah ketemu dengan panjenengan semua, saya berdoa berharap semoga diberi kesehatan yang lebih mumpuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau misalnya ada kegiatan dan diawali dengan hujan, itu selalu teringat dengan dawuhnya bapak saya, bahwa salah satu tanda-tanda kegiatan itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika dinaungi dengan hujan. Kenapa? Karena setiap tetes dari hujan yang turun akan ikut mendoakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan berharap terus hujannya turun sekarang, nggak jadi acara nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, anggap saja ini kuliah, ya, tidak seperti ceramah, tidak seperti tausiah. Anggap saja ini kuliah. Saya itu senang kalau melihat ada mahasiswa sekaligus mahasantri. Ya ada mahasiswa itu bahasa umum, nek mahasantri ku rada gak umum gitu aja. Gitu. Ya rek, dari pondok jadi santri terus kuliah di sini masih mondok berarti mahasantri. Itu senengnya luar biasa. Kenapa? Karena berarti
apa yang sampean dapatkan di kampus ini nantinya lengkap. Nantinya lengkap. Kenapa terus kemudian pemahaman-pemahaman terkait dengan kebutuhan ruhaniyah seorang mahasiswa itu hanya bisa didapatkan di pondok pesantren? Karena yang kita dapatkan di kampus, nuwun sewu, meskipun itu mata kuliah berbasis keagamaan, tapi biasanya tidak disertai dengan elemen-elemen pendidikan keagamaan. Saya sering menjumpai, ya karena saya seorang dosen, orang mengajar Al-Quran tapi tidak Qurani. Orang mengajar hadis tapi secara profil tidak menampakkan sebagai orang-orang yang mendalami hadis. Dilihat dari kesehariannya. Karena pengajaran yang ada di kampus itu bagi sebagian pengajar hanya kejar target. 16 kali pertemuan, 2 kali ujian, 14 kali materi. Nggih? Nggih. Sampean ditarget oleh apa yang kita sebut RPS. Sampean tidak mencapai RPS yang sampean buat sendiri, maka nilai kinerja sampean turun. Beda dengan pesantren. Konsep pesantren itu diciptakan untuk membuat apa yang diajarkan ini selevel dengan siapa yang mengajar dan siapa yang diajar. Itulah kenapa titik tolak pendidikan pesantren ketika mengajarkan materi itu bukan apakah ini 1-2 semester harus selesai, mboten. Tapi seberapa mampu mahasantri ini menyerap materi yang disampaikan oleh para ustadz. Seingat saya dulu ketika menjadi santri, saya tidak lama sih mondok, cuma 20 tahun. Dan insya Allah sampai sekarang juga nggak lepas dari pondok. Mula aja di situ, nggak lari-lari. Itu ketika guru saya mengajar nahwu, guru saya mengajar shorof, habis. Karena ini adalah pelajaran-pelajaran eksak. Isinya ya wis itu aja. Tapi hampir rata-rata kiai-kiai saya yang mengajarkan kitab tentang akhlak tidak pernah khatam. Atau kalaupun khatam itu tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 semester, tapi bisa sampai 4 atau 5 tahun, 10 semester. 1 kitab. Kenapa? Karena yang mereka inginkan kepada murid, yang mereka inginkan kepada santri itu tidak hanya tentang materi-materi yang mereka sampaikan, tapi materi-materi yang kemudian meresap dan bisa dijalani oleh murid. Dari sekian pelajaran dari guru saya terkait dengan masalah pendidikan, ada satu konsep yang saya menganggapnya sangat esensial.
sangat dasar sekali. Entah kenapa saya selalu terngiang-ngiang dengan ajaran kiai saya yang satu ini, karena saya menganggap ini yang paling relevan bagi semua orang yang menempuh jalan pendidikan. Di bagian pertama dari kitab Wasayal Aba lil Abna, dikatakan bahwa ketika tujuan pendidikan itu adalah muhadzabal akhlaki, kukuhnya akhlak, maka untuk mencapai itu ada 3 unsur dari pendidikan yang harus saling mendukung dan saling menguatkan. Jika 3 unsur ini tidak tercapai, bukan berarti murid yang diajari ini tidak akan menjadi orang yang intelek. Bisa jadi mereka tetap akan jadi orang yang sangat punya kualifikasi keilmuan tinggi. Tapi yang kemudian hilang dari mereka adalah muhadzabal akhlaki, kukuhnya akhlak. Dan itu sangat sering kita lihat pada zaman saat ini. Kita sering disuguhi pameran orang-orang yang punya kemampuan keilmuan tinggi tapi nol di akhlak. Apakah pendidikan mereka gagal? Enggak. Tapi unsur-unsur yang menopang pendidikan itu yang kurang lengkap sehingga membentuk adonan yang tidak berkembang dengan sempurna. Apa bahasanya itu? Ingredients. Bahan baku. Apa bahan baku pendidikan yang pertama? Dikatakan di kitab Wasayal Aba lil Abna, bahan baku pendidikan yang pertama adalah sahihal binyah. Sahih itu maknanya murni, al binyah itu adalah unsur-unsur yang membentuk bangunan. Yai saya dulu menerjemahkan ini dengan sangat keren. Sahihal binyah, kemurnian gen fisik. Ketika kita ini ingin memasukkan ilmu bagi seorang guru kepada seorang murid, maka hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah apakah wadah yang dipakai untuk menampung ilmu ini adalah wadah yang baik atau tidak. Itulah kenapa konsen dari pendidikan berbasis pesantren itu sangat memuliakan terkait dengan masalah rezeki, karena apapun yang menyebabkan terbentuknya fisik ini menjadi baik itu adalah titik tolak dari munculnya kebaikan-kebaikan isinya. Tubuh kita ini adalah wadah yang menampung semua hal. Kalau yang membentuk tubuh kita ini adalah bahan-bahan yang baik, maka bisa diyakini bahwa tubuh kita ini adalah wadah yang baik. Tapi kalau yang membentuk tubuh ini adalah rizki yang tidak jelas, maka bisa dipastikan bahwa kita ini adalah wadah yang terbentuk dari bahan-bahan yang tidak jelas. Jangan salah.
Barang KW sekarang ini kadang-kadang lebih glowing daripada yang aslinya. Gini apa mboten? Loh iya. Dari tampilan mukanya, barang yang palsu ini kadang-kadang tampil dengan wajah yang jauh lebih baik daripada aslinya. Tapi dalamnya keropos. Sama. Jangan dipikir kalau orang itu hidup dengan memakan dari rizki-rizki yang tidak halal, dia tidak akan menjadi orang yang sehat. Sehat. Bukan berarti intelektualitasnya berkurang, tetap cerdas ya pancet cerdas, pinter ya tetap pinter, hebat ya tetap hebat. Tapi arah dari apa yang masuk kepada dirinya ini akan disetir oleh gennya yang tidak beres. Itulah kenapa guru saya dulu sangat konsen sekali terkait dengan pembentukan gen ini. Beliau selalu tahu tidak mungkin bagi saya untuk menentukan apakah sampean besok menjadi orang yang baik atau tidak. Tapi setidaknya ketika sampean berhadapan dengan saya, akan saya pastikan asupan sampean akan membentuk diri sampean menjadi orang yang bersih. Hanya tugas seorang guru itu tidak mudah, Mbak, Mas. Selain mereka ini memperhatikan apa yang secara ruhani masuk ke dalam otak sampean, masuk ke dalam hati sampean, mereka ini juga memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut sampean. Karena apapun yang membentuk gen sampean itu akan nyetir apapun yang tersirat di hati dan apa yang tersurat di pikiran. Okay. Lalu apa yang membentuk Shahihal Binyah ini supaya kita ini menjadi wadah yang baik sehingga dipantaskan oleh Allah diisi dengan sesuatu yang baik, ditempatkan di tempat yang baik, dikumpulkan dengan yang baik-baik dan dijadikan menjadi alat-alat kebaikan. Kuncinya satu, rizki yang halalan thayyib. Guru saya dulu itu sampai berinovasi. Saking kepinginnya muridnya ini punya makanan yang sehat dalam artian bersih dari noda nurani maupun noda fisik. Itu dibuatkan cara. Semua wali santri dipanggil. Wali santri dipanggil. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong nanti kalau memberi uang saku ke anak-anak itu tidak langsung diberikan kepada anak-anak, tapi dikumpulkan dulu di saya. Dikumpulkan dulu di saya. Tujuannya apa? Dari sekian banyak calon hal-hal yang masuk kepada anak didik ini, nggak usah pakai disortir, kumpulkan jadi satu. Tapi ada catatannya. Lah terus kemudian yang masuk ke anak-anak ini, ke santri-santri ini dari mana? Dari apa yang diperoleh oleh Yai. Hasil kebun, gaji dari mengajar. Ini yang dibuatkan untuk membeli beras yang dimasak, digunakan untuk membeli lauk pauk, yang akhirnya menjadi asupan-asupan yang didapat oleh para santri. Setidaknya dari situ Yai melakukan quality control bahwa apa yang menjadi asupan dari santri ini benar-benar adalah sesuatu yang halalan thayyibah. Nah terus uang yang ngumpul tadi itu kemana? Beda. Uang yang ngumpul ini kemudian ditasarrufkan ke panti-panti asuhan.
ditasarrufkan ke masjid, ditasarrufkan ke madrasah, ditasarrufkan ke pesantren, diatasnamakan orang tua dan santri. Nah, berarti yahinya tekor. Iya. Iya. Serius. Dan itu banyak terjadi, tidak hanya di tempat saya, tapi banyak di tempat-tempat lain yang melakukan hal tersebut. Untuk apa? Quality control. Mereka memastikan apapun yang menjadi asupan santri, ini adalah asupan yang terjamin halalnya dan terjamin thayyibnya. Kenapa harus rizki yang halalan thayyibah yang harus masuk? Karena ini akan mempengaruhi kita dalam setiap kali mengambil keputusan. Setiap kali kita mengambil keputusan, kalau gen kita ini gen yang baik, maka kita akan diarahkan oleh gen kita untuk mengarah kepada yang baik-baik. Tapi kalau gen kita ini gen yang tidak jelas, maka setiap keputusan kita, bahkan jika berada di tempat yang baik, itu diarahkan menjadi kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Makanya saya setiap kali ada kesempatan pertemuan wali santri, pertemuan wali murid, selalu saya ucapkan ini. Setiap kali jenengan ini memberi uang saku kepada anak, tolong pilihkan uang saku itu dari hasil yang halalan thayyibah. Yang sudah kadung tidak halal atau tidak jelas kehalalannya, ya wis biar ditelan sama orang tuanya, tidak apa-apa, wis kadung. Tapi untuk generasi yang baru ini, tolong pilihkan dari hal-hal yang baik-baik, yang halal, yang halal. Kenapa? Karena itu akan membentuk mindset dari generasi ini. Kenapa kemudian generasi-generasi ini menjadi orang yang baik-baik? Karena apa yang masuk itu adalah rezeki yang baik-baik. Kenapa kemudian generasi ini menjadi generasi yang tidak jelas? Ya karena apa yang ditelan ini tidak jelas semua. Saya menganggap yai saya dulu itu istimewa. Kenapa? Santrinya tidak banyak, 20. Karena beliau ngomong mampu saya ya 20 ya Gus. Lebih dari ini tidak cukup duitku. Mampu saya itu menghidupi anak 20. Itu pun 20 ini bukan anak yang datang baik-baik, mboten. Kalau melihat kualitas-kualitas sampean dulu itu, sampean yang saat ini terlihat ini jauh lebih baik daripada teman-teman saya dulu. Loh serius, yai saya ini hanya mengambil anak-anak yang benar-benar layak untuk diperbaiki. Sementara kalau sudah terlihat lebih baik, itu biasanya disuruh pindah ke asrama yang lain. Jadi 19 teman saya itu istimewa. Ada yang habis tawuran ngepruk musuhnya, terus kemudian dicari polisi, akhirnya sama orang tuanya dipondokkan, diterima. Ada yang sudah dikeluarkan dari 3 sekolah menengah pertama, dipondokkan, diterima. Ada yang suka mencuri di rumah itu. Pertama nyuri ayam, akhirnya kurang besar, akhirnya nyuri kambing. Kurang besar, akhirnya nyuri sepeda. Supaya gak nyuri lagi sama orang tuanya, dipondokkan. Diterima samanya. Jadi pondok saya dulu tuh hampir mirip seperti penjara kecil. Penjara kecil. Tapi kalau misalnya datang ditanya, orang tuanya ditanya, ngajinya gimana Bu? Alhamdulillah sudah masuk Quran Yai. Terus sekolahnya gimana? Tertib ya, anaknya enggak pernah bolos. Malah enggak diterima. Malah enggak diterima. Saya pernah nanya itu. Kenapa jenengan kok hanya menerima yang rusak-rusak saja? Loh saya kan mekanik. Bengkel.
Lah kalau saya nerima, mestinya namanya bengkel itu nerima yang rusak apa nerima yang masih baru? Yang rusak. Ya betul. Masa ada bengkel menerima yang masih baru? Itu dealer namanya. Lah kalau yang rusak-rusak ini saya mencoba memperbaiki. Toh kalaupun misalnya di akhir gagal saya perbaiki, yang menyerahkan ke saya lo maklum, karena datang ke sini sudah rusak. Maksudnya wong tua ini tetap ridho sama gurunya. Soalnya apa? Memang dasarnya sudah remek. Gitu. Nah kalau misalnya dari yang rusak itu terus kemudian dilalah atas bantuan Allah bisa menjadi anak yang lebih baik, orang tuanya pasti berterima kasih luar biasa. Masuk juga. Tapi saya niru tidak berani. Sampeyan bayangkan mengumpulkan bromocora kecil ini satu ruangan saja itu rasanya sudah seperti gimana gitu. Lah ini 3 kamar isinya 20 anak. Saya dulu 6 bulan pertama itu merasa tersiksa. Kenapa saya bisa dipondokkan di sini sama bapak saya? Tapi setelah 6 bulan saya menyadari, oh ya betul, ternyata saya memang bagian dari 20 ini. Podo rusak maksudnya. Lah itu tapi konsep-konsep ini dijelaskan ke saya oleh Yai. Kamu jangan salah paham ya Gus. Uang sakumu tak sita. Meskipun saya yakin yang diberikan oleh bapakmu ini rezeki yang halalan thayyibah tetap tak sita. Buat apa Yai? Takdum. Sing halal ini harus dinikmati oleh orang banyak. Nah terus saya dapat uang saku dari mana? Aku nanti yang mencarikan. Okay. Jadi kalau yang lain itu biasanya datang, uang langsung diambil, Yang salah paham ya banyak. Cuman bagi Yai tidak masalah. Yaitu risiko dari pendidikan. Tapi konsep pertama yang beliau bangun ini adalah sahihal binyah. Setidaknya kalau gen ini tidak bisa menjadi murni baik seperti di awal, itu tidak memunculkan gen yang tidak karu-karuan. Pedoman guru saya dulu, air kotor di dalam gelas, kalau sering dituangi dengan menggunakan air yang bersih, maka lama-kelamaan isi gelas akan menjadi bersih. Itu konsep yang pertama. Makanya sampean sebagai mahasantri tidak boleh putus asa. Semisal ketika sampean mengoreksi diri sampean sendiri, sampean menemukan masih banyak kelemahan-kelemahan, masih banyak kekurangan-kekurangan, maka peganglah kata saya yang satu ini. Carilah asupan yang halal sebanyak mungkin. Kenapa? Karena air jernih yang masuk akan menindas air kotor yang lama. Ketika sampean melihat diri saya yang ada di hadapan sampean saat ini, jangan terkecoh. Jika sampean berpikir bahwa saya dulu dari awal sudah seperti ini, sampean salah. Karena saya masuk ke dalam daftar 20 orang itu. Saya tidak menyebutkan reputasi saya apa. Reputasi saya waktu di MI itu adalah 16 kali tengkar, 16 kali menang, tidak pernah seri, tidak pernah kalah. Alias tukang tawur. Saya dulu itu pukul dulu baru ajak ngomong. Alias emosian. Tapi yang terus kemudian membentuk saya saat ini itu adalah apa yang telah diikhtiari oleh guru-guru saya dulu, terutama kiai saya yang satu ini. Beliau selalu berkeyakinan seperti itu, bahwa hal-hal buruk itu muncul dari wadah yang buruk. Kenapa? Karena wadah yang buruk itu pantas diisi dengan sesuatu yang buruk. Ini pedoman yang kedua. Sementara wadah yang baik pada suatu saat pasti ditemukan dengan isi-isi yang baik.
Ketika sampean mau mengambil nasi dari magic jar, lalu sampean akan mengambil piring, saya tanya, sampean akan mengambil piring yang ada di kora-koraan atau mengambil piring yang ada di dalam lemari? Ya di dalam lemari. Kalau ditanya kenapa? Ya karena sudah dibilas. Ketika kita mengambil sesuatu yang bersih, maka insting kita ini akan mengambil wadah yang bersih dulu. Karena itu menunjukkan kewarasan. Tidak mungkin ketika kita mengambil nasi, kita mengambil piring, tapi itu bekas dari piring yang sudah dipakai oleh orang dan belum dikorai. Kenapa dikorai itu? Dicuci. Ada yang begitu? Sampai lakukan itu 3 kali sehari secara konsisten dalam waktu 1 minggu, sampai dikirim ke rumah sakit jiwa oleh teman-teman sampean. Terus mulai ngene arek iki. Wadah yang baik meskipun tidak sekarang, tapi pada saatnya nanti ketika Allah menurunkan hal-hal yang baik ini akan terpakai. Tapi wadah yang buruk sampai kapanpun akan dikumpulkan dengan tempat-tempat yang buruk, di mana di situ akan mendapatkan perlakuan yang buruk dan isi yang buruk. Sampeyan tahu dedak? Makanannya bebek, ayam. Ya. Kira-kira ketika sampean mengambil dedak, itu sampean memilih piring yang baru saja dicuci, diletakkan di atas ranji, atau mengambil wadah yang sudah dari awal kotor? Kotor. Kenapa? Karena akan dibawa ke kandang. Loh sama. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan rizki yang baik-baik, maka rizki yang baik ini akan turun kepada wadah-wadah yang baik di dunia. Karena itu kewajaran, bukan berarti Allah pilih kasih. Sementara ketika Allah itu menurunkan hal-hal yang buruk, maka di dunia ini sudah tersedia tempat-tempat di situ layak ditempati yang buruk-buruk, wadah yang buruk. Maka konsep pertama di dalam pendidikan Islam itu adalah tentang bagaimana cara membentuk anak didik ini menjadi wadah yang bersih, menjadi wadah yang baik. Apakah terus kemudian wadah yang baik ini akan menjadi mahal? Memang belum tentu. Tapi setidaknya ketika wadah itu baik, maka sedikit atau banyak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah hal yang baik. Sampeyan bikin jajan, kue, sudah matang bagus. Milih plastik yang bersih, apa sampeyan mengambil plastik sembarangan yang ada di luar? Pasti ngomong yang bersih. Coba ada orang jualan terus kemudian bungkus dari makanan ini ternyata adalah bungkus yang kotor. Sampeyan mau membeli apa tidak? Lho mboten. Bungkusnya itu adalah kita. Sebagus apapun ilmu yang masuk kepada kita, sebagus apapun konsep pendidikan yang diberikan kepada kita, kalau kita ini menjadi wadah yang kotor, maka yang muncul itu adalah penolakan-penolakan. Maka ini yang perlu dipahami. Sampean ada di Unisma, menjadi mahasiswa-mahasiswi Unisma, yang di sini nanti sampai akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik. Alangkah sangat baiknya jika ilmu-ilmu yang baik ini ditampung di dalam wadah yang baik. Yes. Sampai dulu itu ada teman saya itu, begitu mendapatkan pelajaran tentang wadah yang baik ini, pulang-pulang itu ngomong ke orang tuanya, saya hanya mau dikirimi rezeki yang halal.
Bapakmu pekerjaannya ndak jelas enak. Nah, kalau rezeki yang halal itu ya gak banyak, ya ndak apa-apa, yang sedikit itu ndak apa-apa. Dia anak orang kaya tapi pekerjaan bapaknya yes off the record, tidak perlu disebutkan, ndak layak. Akhirnya apa? Kirimannya itu sedikit. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya ndak jelas, ibunya ndak jelas. Maksudnya dari sisi secara manusiawinya, orangnya ini nggak jelas. Tapi anaknya sekarang menjadi ustadz di pesantren dan hidupnya layak. Kenapa? Ya karena ada konsep asupan yang halal. Apakah asupan yang halal ini cukup? Boten. Ada konsep yang kedua. Qawiyal idraki. Qawiyal idraki. Qawiyal idrak itu penalaran yang kuat. Lah penalaran yang kuat ini hanya bisa didapatkan kalau misalnya ilmu yang kita peroleh ini didapat dari sumber-sumber yang kredibel. Intinya satu, kalau sampean kepingin ilmu sampean itu matang, bergurulah. Tidak ada ceritanya seseorang yang pinter otodidak itu ilmunya bisa mumpuni, ilmunya bisa sempurna, karena pemahaman dan penalaran yang mereka lakukan ini tidak mendapatkan sanad yang sempurna. Lah ketika ilmu ini kita dapatkan dengan menggunakan penalaran kira-kira, maka bobot dari ilmu ini meskipun lengkap, ya tetap kira-kira. Tetap kira-kira. Kiai saya dulu, Allah yarham Yai Jamaluddin Ahmad, mewanti-wanti, seremeh apapun ilmu Gus, bergurulah. Bahkan jika itu hanya terkait dengan masalah kata-kata. Karena satu saja konsep ini salah cara kita memahami, maka seluruh rangkaian ini tidak akan pernah bisa menjadi bangunan yang sempurna. Seumpama rusunawa sebesar ini, ada satu saja tiangnya ini yang keropos, maka orang yang masuk ke dalam rusunawa ini akan selalu was-was. Karena ditakutkan pada suatu saat akan ambruk. Sama, bangunan ilmu pun seperti itu. Jika bangunan-bangunan asli saja seperti ini, satu tiangnya saja itu kita katakan kira-kira aman, itu sudah membuat kita tidak yakin, apalagi bangunan ilmu. Ya kira-kira seperti itu, wah blind. Maka ketika terus kemudian di kampus ada konsep pendidikan model pesantren, ini membuat saya ini tenang. Kenapa? Karena bangunan-bangunan pendidikan ini akan sempurna. Sampean dari sisi ilmu-ilmu eksak juga ada gurunya. Sampean dari sisi ilmu-ilmu ruhaniyah juga ada gurunya. Yang sampean pelajari di kampus dan apa yang sampean pelajari di pesantren ini nanti akan saling menunjang dan saling menguatkan. Kenapa terus kemudian konsep guru ini menjadi penting? Yai Jamaluddin Ahmad dulu pernah bilang, kalau tidak kita gurukan,
maka makna dari apapun yang kita dapat ini tidak pernah sempurna. Kalau misalnya kita tidak berguru, kita tidak tahu bahwa jirim menurut ilmu fikih dan jirim menurut ilmu tauhid itu maknanya berbeda. Meskipun di kamus itu punya makna yang sama. Nah, kalau kemudian kita ini masuk ke dalam pesantren, yang kita lihat setiap hari itu adalah Al-Quran dan apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi melalui hadis, kalau itu semua kita dapatkan dengan cara-cara otodidak, maka makna yang kita peroleh tidak akan pernah sempurna. Setidaknya dengan masuk ke dalam pesantren seperti ini, berguru kepada orang-orang pesantren di kampus, maka sampean bisa melihat Al-Quran, bisa melihat hadis itu dengan cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan pesantren sama sekali. Konsep yang pertama adalah rizki yang halal. Konsep yang kedua adalah punya guru. Punya guru. Konsep yang ketiga, unsur yang ketiga itu adalah zakiyal qalbi. Zakiyal qalbi. Hati yang bersih. Konsep hati yang bersih ini bukan berarti kita ini selalu dipaksa untuk husnudzon, boten. Ini konsep. Yang dimaksud dengan konsep hati yang bersih itu adalah ketika seseorang ini lebih sering berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama baiknya, maka setiap hari yang mereka pikirkan adalah tentang bertambahnya kebaikan-kebaikan. Kalau seseorang itu berkumpul dengan orang-orang yang mendorong terjadinya kebaikan, maka yang muncul adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Sebenarnya dari konsep yang ketiga ini maka terbentuk metode pendidikan pesantren. Anak-anak dikumpulkan menjadi satu, diajarkan konsep kebaikan yang sama, diajarkan cara hidup yang baik yang sama, diajarkan kebiasaan baik yang sama. Maka mereka ini akan terbiasa menjadi orang-orang yang berpikir bahwa yang baik itu berkumpul dengan yang baik. Mereka secara tidak sengaja membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan. Akhirnya apa? Apa yang mereka pikirkan ini terbiasa baik, apa yang mereka batin juga terbiasa baik. Ini loh yang dimaksud zakiyal qalbi, memberi anak ini lingkungan yang baik supaya anak ini terbiasa berpikir yang baik. Memberi anak-anak ini lingkungan yang mendorong kepada kebaikan-kebaikan supaya anak ini terbiasa untuk berpikir bertambahnya hal-hal yang baik. Nah, kalau sampean misalnya dipaksa untuk menjadi orang yang selalu punya pikiran baik, ya ndak bisa. Background sampean itu berbeda-beda. Tapi kalau sampean dibiasakan dengan sesuatu yang baik, dibiasakan dengan aturan yang baik, dibiasakan melakukan sesuatu yang baik, maka konsep berpikir sampean itu akan sedikit demi sedikit terbentuk, mengarah menjadi positif dan menuju kebaikan. Nah, ini pertama ya ditahan-tahan dulu lah. Kalau mondok
jam 3 pagi dibangunkan, subuh berjamaah, habis subuh terus ngaji, habis ngaji terus masak, habis masak terus berangkat ke kampus kuliah, kan gitu. Pulang dari kampus mandi, setelah itu maghrib, sholat berjamaah, wirid bersama, ngaji lagi sampai isya, belajar sampai jam 9, tidur jam 10, tertib. Ini konsep. Ini loh yang disebut zakiyal qalbi. Membentuk mindset yang baik melalui rekayasa lingkungan yang baik. Maka saya menganggap yang berani, memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam pesantren mahasiswa itu termasuk kepada orang-orang pilihan. Karena sampean menantang diri sampean untuk mendapatkan 3 unsur ini. Asupan yang baik, guru yang baik, dan lingkungan yang baik. Pendidikan dengan 3 konsep ini dipastikan akan menghasilkan orang-orang yang baik. Tapi pendidikan yang melepaskan salah satu saja dari 3 unsur ini mungkin akan menghasilkan orang-orang yang cerdas, mungkin akan menghasilkan orang-orang yang intelek, tapi masa depan kebaikannya diragukan. Jangan salah, Mbak. Kejahatan-kejahatan yang fenomenal saat ini itu tidak diciptakan oleh orang-orang yang bodoh. Justru muncul dari orang-orang dengan tingkat intelektualitas yang luar biasa. Maling kelas ecek-ecek itu paling ya lulusan SMA. Tapi maling yang triliunan itu rata-rata adalah S3. Gimana mengatakan? Iya. Makanya konsep pendidikan ini sebenarnya adalah 2 sisi mata pedang. Semakin seseorang itu tingkat intelektualitasnya kita tingkatkan, sementara dari sisi kebiasaan nuraninya itu tidak kita benahi melalui 3 unsur ini, maka pedang ini akan membelah siapa saja yang ada di hadapannya. Paham nggih? Nggih. Ketika sampean menjadi orang yang semakin pinter, jangan dulu bangga. Karena bisa jadi sampean akan menjadi korban dari kepintaran sampean sendiri. Oleh karena itu, karena kita ini masih berada di dalam ranah yang terdidik, orang-orang yang masih menempuh jalur pendidikan, maka awasilah 3 hal ini. 1, perhatikan asupan kita. Jangan sembarangan yang ada kita masukkan ke dalam mulut kita. Karena apa yang membentuk gen kita akan mengarahkan kita ke arah baik dan buruknya gen itu sendiri. Yang kedua, carilah guru yang baik. Karena guru yang baik akan memberi kita bekal ilmu yang baik dan benar. Yang ketiga, carilah lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik ini akan mengarahkan hati kita selalu bersikap memilih hal-hal yang baik. Semoga yang sedikit ini bisa dicerna dengan baik dan bermanfaat. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.